Stop media sosialmu sekarang juga. Stop media sosialmu sekarang juga. Banyak orang yang menyalahgunakan media sosial. Seharusnya media sosial memberikan kita banyak manfaat, yaitu tentunya berita-berita ataupun berbagai informasi, dan juga banyak hal yang bisa dilakukan dengan media sosial dengan cara yang positif. Tetapi pada kenyataannya banyak juga media sosial disalahgunakan. Karena apa? Ketika kita mengakses segala media sosial, contohnya bisa Facebook, Twitter, atau Instagram, dan lain sebagainya, media sosial memberikan kita banyak hal-hal, berbagai hal seperti entertainment, hiburan, ataupun mungkin juga beberapa informasi yang sangat penting, berita politik. Tetapi ada kalanya kita menyaring ataupun memfilter beberapa informasi dari media sosial. Bahkan jika kita tidak bisa berpikir secara jernih, maka kita akan terombang-ambing di dalam media sosial. Kenapa? Banyak orang yang tidak dipungkiri lagi ketika menyelami media sosial ini menjadi baper. Bahkan hal tersebut bisa memberikan kita rasa tidak tenang. Stop membandingkan media-media sosial dengan orang lain. Karena tidak akan pernah ada rasa syukur ketika kita melihat ataupun membandingkan kekurangan kita dengan media sosial orang lain. Ketika ada orang lain yang memposting fotonya dengan pacarnya ataupun dengan suami dan istrinya mesra, kamu yang jomblo, kamu yang sendirian, kamu baper, katamu kamu tidak mempunyai toleransi, tidak punya empati. Ketika ada orang lain yang memposting anaknya ataupun anaknya yang lucu di media sosial, kamu yang belum punya anak, kamu merasa tersakiti, terzalimi. Dan juga ketika ada orang lain yang memposting ataupun mengupload foto haji dan umroh orang lain sedang berhaji, beribadah, berumroh, katamu, kamu yang belum umroh, kamu dalam hati berbisik, ibadah kok dipamer-pamerin. Kemudian ada orang lain yang memposting ataupun mengupload foto-foto liburan, kamu yang jarang cuti merasa terzolimi lagi, kamu merasa liburan kok dipamer-pamerin. Kemudian ketika ada orang lain ataupun ada orang di media sosial mengupload foto ataupun mempublikasikan dapurnya yang besar, kemudian mengupload makanan-makanan yang enak, kamu dalam hati meradang karena dapur kamu sempit dan juga makanan yang pas-pasan. Ada juga ketika teman kamu yang mengupload ataupun memposting bisnisnya yang sukses ataupun mungkin kerjanya yang sukses, kemudian menghasilkan banyak uang, kamu dalam hati yang ekonominya kecil, kamu berbisik, kamu itu sombong, pamer harta. Coba sekali-kali kamu tekankan dalam hati, kamu berpikir, apakah cara mereka tidak bisa menikmati hidup, atau kamu yang mungkin tidak bisa menikmati hidup, atau kamu tidak punya kehidupan, atau mereka yang tidak punya hati, atau kamu yang tidak punya hati, atau jangan-jangan mereka yang riak, atau kamu yang hasad, atau iri hati melihat mereka atau mencapai kesuksesan dengan hal-hal yang positif. Coba kamu renungkan teman-teman. Tetapi pada kenyataannya memang benar teman-teman, banyak di media sosial ada beberapa yang menyalahgunakan media sosial tidak semestinya atau tidak pada tempatnya. Contohnya banyak sekali berita-berita hoax ataupun mungkin media sosial hanya dengan ajang-ajang pamer ataupun tempat ajang-ajang pamer sesuatu, atau mungkin barang-barang yang mewah ataupun kehidupan yang mungkin bisa dibilang dengan tanda kutip kehidupan yang bermewah-mewahan sehingga membuat orang lain menjadi kecil hati ataupun merasa tersinggung. Nah, disitulah kita harus bercermin. Dan ketika kita melihat tersebut dan kita mencoba menasihatinya, kita malah disemprot, malah berbalik kepada kita, karena ini adalah media sosial saya, ini adalah rumah-rumah saya, kenapa kamu ikut campur? Nah, jika jawabannya seperti itu, maka sudahlah, kita harus introspeksi diri kita sendiri. Walaupun di media sosial seharusnya memang ada etika di dalam bermedia sosial, tetapi kita harus mengambil itu semua dengan positive thinking ataupun dengan perasaan yang positif saja. Kita harus bisa membatasi diri kita sendiri di media sosial tersebut, teman-teman. Ibarat ketika kita bermain media sosial, kita seperti berumah tangga, ataupun ketika ada tetangga yang punya masalah, kita juga diwajibkan untuk menasehatinya. Begitulah juga ketika kita bermedia sosial, ketika ada beberapa orang yang patut kita ingatkan, seharusnya kita harus ingatkan. Tetapi ada juga orang-orang yang tidak peduli dengan hal tersebut. Lalu bagaimana sikap kita?
Dan jalan terakhir yaitu jalan satu-satunya, tutuplah media sosial tersebut. Kita harus terus berjalan dan menghadapi dunia nyata. Tutuplah media sosial kamu jika kamu tidak ingin mendengarkan hal-hal apa yang dilakukan oleh orang-orang tersebut, maka unfollow saja ataupun blok mereka. Dengan begitu kamu akan merasa nyaman, merasa tenang, dan juga tidak akan terusik dengan media sosial mereka. Karena jangan sampai kegiatan mereka, hal-hal yang dilakukan mereka dengan pamer, dengan merasa apa yang dilakukan merasa benar, tutuplah media sosial kamu atau unfollow atau blok mereka. Maka jangan sampai merusak hatimu, jangan sampai merusak pikiranmu. Karena jika kita selalu merasa membanding-bandingkan dengan orang lain, maka kita tidak akan merasa puas, ataupun apa yang kita lakukan hanya selalu membanding-bandingkan saja. Jika kita membandingkan beberapa orang yang mungkin saja bisa dikatakan orang terkaya di dunia nomor 10, maka hal tersebut kamu ketika mencapai hal tersebut, maka kemudian kamu akan membandingkan hal tersebut dengan orang terkaya nomor 9 dan seterusnya. Ketika kamu membandingkan dengan orang kaya nomor 9, maka kamu akan membandingkan dengan orang terkaya nomor 8 sampai bahkan nomor 1. Maka berhentilah membandingkan di media sosial. Maka prinsip yang paling utama, jadilah diri sendiri. Jangan selalu membandingkan orang lain, jadilah diri sendiri. Karena apa yang kita lihat di dalam media sosial mereka, yaitu salah satu bukti mungkin saja adalah salah satu keberhasilan mereka dari 1000 kegagalan mereka. Mungkin saja kita hanya melihat ketika dia sukses, tapi kita tidak bisa melihat perjuangan mereka, 1000 kegagalan mereka. Tetapi ketika kita membuka media sosial, yang diposting mereka adalah salah satu keberhasilan mereka. Maka janganlah baper di media sosial, berhentilah membandingkan media sosial orang lain. Jadi tidak perlu iri kepada orang lain, bahkan di media sosial orang lain. Karena kita tidak sepantasnya untuk menilai orang lain, karena kita bukan Tuhan ataupun Sang Pencipta. Kita hanya bisa melihat sisi luar, ataupun orang-orang yang ketika pamer di media sosial, kita hanya melihat luarnya saja tanpa melihat perjuangan mereka. Dan dari semua itu teman-teman, berhentilah menilai orang lain, berhentilah baper dengan media sosial orang lain, dan untuk saat ini tutuplah media sosialmu sekarang juga jika kamu tidak ingin semua itu menghambat kinerjamu. Karena sejatinya kebahagiaan itu bukan diciptakan oleh orang lain, tetapi kebahagiaan itu diciptakan diri kita sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.